Apa dikata Imam Tabari ketika mengisahkan pendapat sebagian ulama salafus saleh, faqala ba'duhum uniya bidzalika ni'mata. Dimaksudkan dengan kata yadahu, kedua tangannya itu apa? Ni'mata, kedua nikmatnya. Takwil. Imam Tabari gak mengatakan yada bimakna hakiki. Kedua tangan dalam arti yang hakiki seperti yang diamini oleh saudara kita dari Salafi Wahabi. Kedua nikmatnya. Jadi kata yad atau tangan itu maksudnya nikmat Allah. Nikmat Allah itu terbuka lebar, luas nikmat Allah itu maksudnya. Wa qala dzalika bimakna yadullah ala khalqi wa dzalika ni'amuhu alaihim. Apa artinya ni'am? Jamak dari kata ni'mah, ni'am, nikmat Allah atas mereka. Wa qala innal arab, lihat. Innal arab, orang Arab nih. Jadi bahasa Arab itu membolehkan memaknai kata yad dengan nikmat. Wa qala innal arab taqul, orang Arab berkata, laka indi yadun. Engkau memiliki yad untuk yad. Yad apa artinya yad? Laka indi yadun. Ya'nuna bidzalika ni'mah. Engkau memiliki nikmat atasku. Disebut yad dalam arti nikmat. Jadi orang Arab sendiri memaknai yad kadang-kadang dalam arti nikmat Allah. Ya. Jadi ada landasan kebahasaannya. Ini dia ngomong juga ahli tafsir bukan saya. Wa qala akharuna, ulama salaf yang lain berkata, uniya bidzalika al-quwwah. Nah, takwil yang lain dari katanya adalah al-quwwah, kekuatan. Bukan tangan dalam arti hakiki, karena Allah tersucikan dari ketersusunan dan pemilikan anggota tubuh. Gak bisa Anda mengatakan Allah punya dua tangan dalam arti yang hakiki, tangannya nggak seperti tangan kita. Kalau disebut tangan dalam arti yang hakiki, bahasa itu hanya menjelaskan kalau tangan maknanya hakiki, ya udah, tangan itu ya ada jari jemarinya, ada telapaknya, ada ininya. Saya mengatakan, mobil Anda beda dengan mobil saya. Tapi kan sama-sama mobil kan, sama-sama kendaraan beroda 4 gitu loh. Meskipun ada perbedaan, tapi sama-sama terikat dengan hakikat mobil. Kalau Anda mengatakan Allah punya tangan, tangannya dalam arti yang hakiki, cuman tangannya nggak seperti tangan kita, berarti sama-sama punya tangan dong, sama-sama punya ketersusunan dong. Namanya tangan kan anggota tubuh. Seolah-olah Anda ingin mengatakan Allah punya anggota tubuh, cuman anggota tubuhnya beda dengan anggota tubuh kita. Sama-sama anggota tubuh. Itu akidah, nggak dikenal dalam salafus saleh. Imam Tabari, lihat, sudah mentakwil. Ulama abad ketiga Hijriah. Bahkan dalam hadis disebutkan, Pak, bahwa Allah itu punya jari jemari. Disebutkan dalam hadis, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah. Ya. Maksudnya gimana, Ustaz? Jangan dipikirin, nggak bakal kepikir. Di antara dua jari itu nggak harus jari Allah nempel, enggak. Seperti kita katakan awan berada di antara langit dan bumi. Apakah awan nempel ke bumi atau ke langit? Ya enggak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang sahih juga ada orang Yahudi datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa Allah nanti pada hari kiamat akan menyimpan tanah di satu jari, air di satu jari, pepohonan di satu jari, makhluk-makhluk di satu jari. Mendengar itu Rasul pun tertawa, membenarkan ucapan si orang Yahudi ini. Orang Yahudi mendapatkan dalam Taurat bahwa ternyata Allah punya jari. Bagaimana bentuk jari Allah? Jangan dipikirin. Cukup kita ya Pak, imani. Nah, banyak kaum muslimin Pak di negeri kita gak beriman itu Pak. Mereka tolak hanya karena apa? Gak sesuai dengan otak, akal. Padahal akalnya error. Masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Lah salah ente soalnya sih membayangkan Allah dengan otak kamu, pikiran kamu. Ya kalau kamu bayangkan ya pasti akan terbayang makhluk. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak istighfar. Dan Rasulullah memberitahu bahwa beliau dalam sehari itu istighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW bertaubat dan istighfar? Apa Rasulullah SAW banyak dosa? Bukannya Rasulullah SAW maksum? Ya. Kita katakan yang pertama, ini sebagai uswah untuk umatnya. Kalau Rasulullah SAW saja
yang dijaga oleh Allah untuk jatuh kepada perbuatan dosa, banyak istighfar. Bagaimana dengan kita, Pak? Yang kita mungkin hampir setiap hari berbuat dosa, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, ya, disebutkan dalam hadis, inni la yughab. Terkadang hatiku lalai dari mengingat Allah. Fa astaghfirullah, lalu aku pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, Pak, ya mohon ampun kepada Allah karena kelalaian beliau untuk istighfar, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu, saudaraku seiman, kalau Rasulullah SAW banyak istighfar, padahal beliau subhanallah manusia terbaik, manusia yang sangat sedikit, ya, bahkan mungkin tidak pernah berbuat dosa, bagaimana dengan kita? Dari dua hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim, jawazul qasam ala syai' ta'kidan lah. Bolehnya bersumpah untuk menekankan suatu perkara. Karena di sini Rasulullah SAW bersumpah, Pak, demi Allah, ya, aku setiap harinya beristighfar lebih dari 70 kali. Faedah yang kedua, haddul ummah ala taubah wal istighfar. Anjuran umat untuk banyak taubat dan istighfar. Dan istighfar itu, saudaraku seiman, manfaatnya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, orang yang banyak istighfar dibukakan untuknya pintu-pintu rezeki, Pak. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai yang mengalir. Masya Allah. Pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Yang satu mengadu, ya, sudah lama nggak punya anak. Apa kata Al-Hasan? Banyak istighfar. Yang satu lagi mengadu kekeringan. Kata Al-Hasan, banyak istighfar. Ya. Yang satu lagi mengadu akhal Islam saudaraku seiman, ya, tentang kesusahan. Kata Al-Hasan, banyak istighfar. Karena memang istighfar itu, ya akhi, membuka pintu rezeki. Ya. Yang kedua, keuntungan di dunia apa, Pak? Bahwa selama kita istighfar, selama suatu kaum itu istighfar, selama itu pula Allah akan menahan adabnya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih istighfar. Tuh lihat. Selama mereka masih istighfar, selama itu Allah tidak akan mengadab mereka. Makanya, ya, Allah masih menahan nih kepada kita, Pak, di BMKB, ya, udah dibilang aja bakalan ada mega terus lah, gempa lah, dan yang lainnya. Tinggal nunggu waktu lah. Selama kita masih banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan timpakan adabnya. Tapi kalau kita sudah tidak pernah lagi mau istighfar, tidak mau lagi minta ampun, malah terus maunya berbuat maksiat, ya, tak lama lagi mungkin Allah akan kirim kepada kita adabnya. Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Akhal Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-iktsar min al-istighfar wa taubah fa innal abda la yanfaqu an dhanbin aw taqsir.
memperbanyak taubat dan istighfar, karena hamba itu tidak pernah lepas dari dosa. Ya, semua manusia pasti banyak dosa, Pak. Sebagaimana Rasulullah sabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', banyak salah, banyak dosa. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ya selanjutnya, wujubut taubah 'alal a'yan. Taubat itu hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah, Pak. Fardu ain, setiap kita wajib taubat. Makanya Allah berfirman dalam surat apa itu? Surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Apa itu taubat yang nasuh, Pak? Yaitu yang memenuhi 3 syarat yang sudah pernah kita sebutkan. Ya. Yang pertama apa? Menyesali apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa saat kita bertaubat. Yang ketiga, siapa yang masih ingat? Bertekad bulat untuk tidak pernah lagi kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Nah, ini yang disebut dengan taubat nasuh. Itu taubat yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya, Pak. Adapun kalau misalnya nggak terpenuhi syaratnya ya dia belum bertaubat dengan taubat yang nasuh. Faedah selanjutnya, al-ikhlasu fit taubah syartun fi qabuliha. Bahwa syarat diterimanya taubat itu benar-benar ikhlas dari hati. Faman taraka dzamban li ghairillah ka an yatruka syuhan ala malihi aw li alla yu'ayyiruhu an-nas aw ajzan an iqtirafihi aw khafan min al-khalq la yakunu taiban bittifaq. Siapa yang meninggalkan dosa karena misalnya takut dijelek-jelekin orang, atau karena nggak ada fasilitasnya, ya, maka orang ini hakikatnya belum bertaubat. Dan kesepakatan seluruh ulama. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan dosa hanya karena takut dijelek-jelekin orang, itu bukan taubat namanya, Pak. Ya. Atau misalnya kita bertaubat karena kita meninggalkan dosa karena nggak ada fasilitasnya. Mau berzina, nyari pelacur nggak ketemu. Makanya nggak jadi zina. Apa itu taubat? Ya bukan. Maka syarat taubat itu betul-betul ikhlas. Jujur dari hati. Ya, bahwa dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis yang ke-15. Wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW sabda, demi Allah lebih gembira melihat taubat hambanya dari seseorang yang jatuh dari untanya sementara ia sudah tersesat di padang pasir. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz lallahu ashaddu farahan bi taubati abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisha minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisha min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan 'indahu فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Allah lebih gembira ya dengan taubat seorang hamba ketika ia taubat kepada Allah dibandingkan seseorang dari kalian
yang bersamanya untanya di padang pasir, di mana untanya itu ya penuh makanan dan minuman dia. Lalu unta itu hilang. Lalu ia cari-cari ke sana kemari nggak ketemu, sampai ia pun putus asa, Pak. Lalu ia pun mendatangi sebuah pohon. Lalu ia berbaring di bawahnya. Sementara ia sudah putus asa. Ya, ketika dalam keadaan seperti itu tiba-tiba untanya datang dan berdiri di sampingnya. Maka ia pun segera memegang tali kekang untanya, lalu berkata saking gembiranya, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhan." Salah saking apa? Gembiranya. Hadis ini Ibu dan Bapak sekalian kita ambil faidah yang pertama, isbatu sifatil farah lillah wa anna sifatun taliqu bi jalalihi wa kamalihi. Di antara sifat Allah yaitu Allah disifati dengan sifat gembira. Dan tentu sesuai dengan keagungan Allah ya. Tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk, Pak. Jadi kalau kita mendengar sifat gembira untuk Allah, jangan sekali-kali kita bayangkan dengan akal kita, Pak. Sebab kalau antum bayangkan, yang terbayang apa? Yang terbayang orang lagi gembira, ya. Maka dari itu kewajiban kita tetapkan saja, imani bahwa Allah disifati dengan sifat apa? Gembira. Bagaimana gembiranya Allah? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengar manusia? Tidak. Allah melihat, manusia melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Tidak. Demikian pula Allah gembira, manusia pun gembira. Apakah berarti gembiranya Allah sama dengan gembiranya manusia? Jawab tidak. Ya, jangan disamakan. Ada selanjutnya, si'atu rahmatillah allati tatajawazu anil musi'. Hal ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah, di mana Allah memaafkan hamba-hambanya yang banyak dosa, Pak. Ya. Tidak ada dosa, Pak, yang tidak dimaafkan apabila pelakunya minta ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa, selama dia minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Itulah Allah yang sangat pemaaf sekali. Ya, berbeda dengan manusia. Seorang manusia terkadang susah banget buat maafin, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, adamul mu'akhadah fil khata' ghairul mu'tamad. Bahwa orang yang jatuh kepada kesalahan, ya, yang tidak sengaja akibat saking gembiranya misalnya, maka kesalahan ini dimaafkan. Karena orang ini, Pak, saking gembiranya ngomongnya salah. Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya. Kalau dia ucapkan ini dengan sengaja, kafir dia, murtad dari agama Islam. Tapi masalahnya dia ucapkan ini karena saking gembiranya, Pak, sampai salah begitu. Maka Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah sanksi kami jika kami salah tak sengaja atau lupa. Ya. Maka orang yang seperti ini dimaafkan, ibu-ibu dan bapak sekalian. Makanya ya, yang rajih dari pendapat para ulama, kalau ada suami yang mengucapkan talak karena saking marahnya luar biasa, maka pendapat yang paling kuat tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena dalam keadaan zuhul, akalnya tertutup oleh emosi. Ya. Faedah selanjutnya, man rakana ila ma siwallah
yaqta'u bihi ahwad ma yakunu ilayh. Lianna rajul ma nama fil falat wahda ila rukunan ila ma ma'ahu min az-zad. Falamma i'tamada ala dhalika khanah laula anna Allah latafa bihi wa 'ada alaihi dhalatahu. Siapa yang hatinya bersandar kepada sesuatu, maka biasanya Allah akan jadikan ia putus dengan sesuatu itu. Karena orang ini, Pak, ketika di padang pasir membawa apa? Untanya yang penuh makanan dan minuman. Dan dia merasa yakin dia tidak akan kelaparan karena punya unta. Hatinya bersandar ke unta. Apa yang terjadi? Allah jadikan untanya hilang, pergi ke entah kemana. Ya. Maka dari itu, Pak, terkadang ya, ketika kita bersandar kepada sesuatu selain Allah, di antara rahmat Allah, Allah jadikan sesuatu itu hilang dari kita, Pak. Supaya kita sadar bahwa sesuatu ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak apa? Mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Pak, jangan sampai ya hati kita itu bersandar kepada sesuatu selain Allah. Jangan. Ya. Jangan sampai kita bersandar kepada skill kemampuan kita, misalnya. Bersandar kepada usaha kita, misalnya. Bersandar kepada bos kita, misalnya. Bersandar kepada, tidak boleh. Hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Faedah selanjutnya, al-istislam li amrillah khairun wa barakah. Menyerahkan urusan kepada Allah itu adalah kebaikan dan barokah. Ya, karena hadzal 'abda lamma aisha min wujdani rahilati istaslam. Karena si hamba ini ketika sudah putus asa nyari untanya kemana-mana, akhirnya dia serahkan semuanya kepada Allah. Ya, famanallahu alaihi biraddi dhalatihi, maka Allah pun mengembalikan padanya apa? Untanya. Ya, ketika dia sudah bersandar kepada Allah saja, sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah kasih. Ya, ini mirip, Pak, kejadiannya ketika di perang Hunain. Di perang Hunain, Pak, kaum muslimin pasukannya 12.000 pasukan. Dan musuhnya kaum Hawazin hanya 4.000. Apa kata sebagian kaum muslimin? Lan nuglab min qillah. Kita nggak bakalan kalah. Jumlah kita jauh lebih banyak dari mereka. Artinya mereka bersandar kepada jumlah. Apa yang terjadi coba, Pak? Allah jadikan kalah. Sampai lari tunggang langgang para sahabat. Ya. Sebagaimana Allah abadikan itu, Pak, kejadian tersebut dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di peperangan yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah, kata Allah, saat itu kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian. Karena kemenangan itu semuanya berasal dari siapa? Dari Allah. Bukan dari jumlah yang banyak, Pak. Ya. Maka bumi yang luas pun menjadi sempit atas kalian. Lalu kalian pun lari tunggang langgang ke belakang, ketakutan. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Maka Allah pun kemudian turunkan ketenangan kepada Rasul dan kaum mukminin. Ya, ketika kaum mukminin kembali kepada Allah, bertaubat dan hanya bertawakal kepada Allah, baru Allah berikan kepada mereka apa? Kemenangan. Jangan pernah kita itu bersandar dan ya kehebatan persenjataan, senjata kita lebih mutakhir dan yang lainnya. Tidak. Ingat, kemenangan semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada selanjutnya, al-iqtida'u bin Nabi SAW fi darbil mathal li taqribil ma'na.
Nabi SAW untuk memahamkan sesuatu terkadang dengan memberikan perumpamaan, Pak. Di situ Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya yang dia bertaubat daripada seseorang yang dia di padang pasir bersamanya untanya yang penuh makanan dan minuman. Ini kan perumpamaan. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku seiman, al-haddu ala muhasabatin nafs. Anjuran untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, karena yang namanya manusia itu pasti Pak banyak kesalahan, banyak kekurangan. Maka kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan fadlut taubah, keutamaan taubat. Dan bahwasanya taubat itu membuat Allah gembira, Pak. Ya, Allah sangat gembira melihat hambanya yang bertaubat itu, subhanallah. Ya. Hadis yang ke-16. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya di waktu malam agar menerima taubatnya orang yang bertaubat di waktu siang. Ya, untuk memberikan taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan membuka tangannya di waktu siang, agar bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari barat. Diriwayatkan Muslim. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Salim bin Eid, isbatu sifatil yad lillah. Bahwa Allah itu punya tangan, Pak. Allah punya apa? Tangan. Ada berapa tangan Allah, Pak? Ada 2. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru 2 tangan Allah itu terbuka, kata Allah. Di sini Allah sedang membantah keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Berkata orang Yahudi itu, 2 tangan Allah terbelenggu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kata orang Yahudi Allah itu pelit. Ya. Kullat aydihim, justru tangan mereka lah yang akan dibelenggu. Dan mereka akan dilaknat terhadap ucapan mereka itu. Bal yadahu mabsutatan, justru 2 tangan Allah terbuka. Iya. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa Allah punya tangan. Ya. Dan bahwasanya tangan Allah ada 2. Dan sebut ke dalam hadis, wakil tayadaihi yamin, dan 2 tangan Allah itu kanan. Awas yang dipikirin. Nah, kalau dipikirin kanan dua-duanya gimana gitu. Ya nggak bisa, nggak sama, Mas. Karena Allah tidak boleh disifati dengan tangan kiri. Karena tangan kiri kan identik dengan kotoran, Pak. Identik dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan dalam hadis disebutkan, Pak, bahwa Allah itu punya jari jemari. Disebutkan dalam hadis, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara 2 jari jemari Allah. Ya. Maksudnya gimana, Ustaz? Jangan dipikirin, nggak bakal kepikir. Di antara 2 jari itu nggak harus jari Allah nempel, enggak.
Seperti kita katakan awan berada di antara langit dan bumi. Apakah awan nempel ke bumi atau ke langit? Ya enggak. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang sahih juga ada orang Yahudi datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa Allah nanti pada hari kiamat akan menyimpan tanah di satu jari, air di satu jari, pepohonan di satu jari, makhluk-makhluk di satu jari. Mendengar itu Rasul pun tertawa, membenarkan ucapan si orang Yahudi ini. Orang Yahudi mendapatkan dalam Taurat bahwa ternyata Allah punya jari, Pak. Bagaimana bentuk jari Allah? Jangan dipikirin. Cukup kita ya Pak, imani. Nah, banyak kaum muslimin Pak di negeri kita gak beriman itu Pak. Mereka tolak hanya karena apa? Gak sesuai dengan otak, akal. Padahal akalnya error. Masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Nah, salah ente soalnya sih membayangkan Allah dengan otak kamu, pikiran kamu. Ya kalau kamu bayangkan ya pasti akan terbayang makhluk. Ya. Adapun kita Ahlussunnah cukup imani saja sudah. Bahwa Allah punya dua tangan, selesai. Nah, mereka yang menolak sifat tangan ketika kita bacakan ayat ini. Lalu bagaimana dengan ayat tadi? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Mau tidak mau mereka akan mentakwil. Ya. Apa itu mentakwil? Yaitu memaknai ayat tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Kata mereka apa? Yad dalam bahasa Arab itu artinya nikmat. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu nikmat. Kita katakan maaf. Bentuk ayat ini menolak ya pemahaman Anda. Kalau bentuknya musanna, bal yadahu, ya, musanna dua, justru dua tangan Allah. Sekarang kalau ditafsirkan nikmat apa? Justru dua nikmat Allah terbuka. Kif? Masa nikmat Allah cuma dua? Bukankah nikmat Allah sangat banyak? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung dua nikmat Allah, menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Masa Allah cuma disifati dua nikmat Allah terbuka? Nggak mungkin nih. Sebagian lagi mengatakan, oh maksud di sini kekuasaan. Ini pun juga tidak bisa, Pak. Karena bentuknya saja, Pak, sudah membantah takwil-takwil tersebut. Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Nggak mungkin. Allah punya dua kekuasaan. Sudah gitu disebutkan bahwa kekuasaan Allah terbuka. Nggak mungkin ini. Maknanya ayat ini cuma satu. Wah, yang dimaksud dengan yad dalam ayat ini hanya satu, yaitu tangan. Justru dua tangan Allah apa? Terbuka. Terlebih ayat ini sedang membantah keyakinan orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Maka Allah mengatakan justru tangan Allah terbuka. Dua tangan Allah terbuka. Nah, ini bebas sekalian. Apa sih susahnya Pak, Bu? Mengimani sifat tangan? Mudah kok. Ya. Yang bikin susah itu yaitu tadi orang-orang yang memikirkan dengan akal-akalannya lalu menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu yang bikin susah, Pak. Adapun kita katakan Allah punya tangan tidak serupa dengan tangan makhluk, selesai. Ya, kota Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya saudaraku seiman, rahmatullah wasi'at kulla syai'. Di sini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu meluasi segala sesuatu, Pak. Ya, Allah membuka tangannya di waktu malam agar orang yang berbuat dosa di waktu siang bertaubat kepada Allah. Allah masih terus memberikan kesempatan demi kesempatan supaya kita mau taubat kepada Allah. Iya. Faedah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.